Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang modul 0. Modul 0 itu ngapain sih? Jadi ya ini kayak persiapan coding dan instalasi kompiler buat kalian. Ini dibuat oleh tim asisten pemrograman angkatan 16. Oke. Aku bakalan ngejelasin dulu. Jadi ya kayak yang teman-teman semua tahu, di mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini kalian bakal belajar pemrograman menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, kenapa sih menggunakan bahasa C? Itu adalah karena bahasa C adalah bahasa yang general purpose, yang ringkas dan mudah dipelajari. Nah, bahasa C juga ini menjadi fondasi dari banyak bahasa modern. Ini aku kasih contoh ya. Ini kayak pengetahuan aja buat teman-teman. Kayak Kang, kenapa kita gak belajar Python aja, kan itu lebih mudah dipelajari gitu, lebih manusiawi gitu, bahasanya gak ada titik koma kan. Nah, asal teman-teman tahu ya, Python ini kayak nih dari namanya aja, ini aku nemu repositorinya Python, dia itu ya nama ininya juga repositorinya itu si Python. Dia tuh ya teman-teman bisa lihat dia dibikin dari bahasa C sendiri. Nah, ini Python itu karena udah banyak udah jadi bahasa gitu, jadi .py-nya itu bakal kedeteksi. Tapi ya sebenarnya isiannya itu ya dari bahasa itu C itu sendiri. Jadi dari bahasa Python dia kayak ditranslatein gitu, dia bikin mesin buat ngetranslatein, dan ya mesinnya juga dibuat dari bahasa C. Nah, terus aku lihat ini kayak commit-nya ya, commit-nya Python nih, dia pertama kali ada nge-init itu tahun 1990 ya, yang beneran itu tahun 1990. Nah, ini aku lihat ada some error handlingnya nih. Teman-teman bisa lihat ya, kalau isian dari Python itu sendiri adalah bahasa C nih, object.c. Ya, tabdef itu beneran semuanya itu struktur C. Dia cara kerjanya itu ya teman-teman ngoding dari bahasa Python, kemudian kayak ditranslatein gitu ke bahasa C. Nah, dari bahasa C ini dikompilasi ke bahasa mesin yang nanti bisa dieksekusi oleh komputer gitu. Nah, jadi kalau teman-teman belajar bahasa C itu kayak udah one step ahead gitu. Jadi nggak usah melalui proses buat ngetranslatein ke bahasa C. Jadi ya teman-teman udah langsung ngoding dari bahasa C dan langsung dikompilasi ke bahasa mesin dan dieksekusi oleh komputer. Jadi tadi aku nyari ya, kayak teman-teman tahu lah, kalau C itu beneran cepet banget nih execution time-nya itu. Ketika ini perbandingannya, ketika C-nya itu 1,23 detik, Python ini eksekusinya sebanyak 1,26 detik ya, ini sekitar 2 menitan. Jadi ya emang selama itu, karena proses kayak yang tadi aku jelasin, prosesnya itu dia tuh ngetranslatein dulu dari bahasa Python ke bahasa C, udah ditranslatein ke bahasa C, dia dikompilasi ke bahasa mesin, lalu dieksekusi oleh komputer gitu. Tapi aku bukan berarti aku bilang Python itu jelek ya, ini sesuai kebutuhan nih. Kayak ini ya, disebutin juga typical use case-nya itu biasanya dipakai buat data science, machine learning, dan aku juga sering pakai Python itu buat kriptografi ya. Nah, itu ya kayak semacam ya pengetahuan aja buat teman-teman. Nah, sehingga ya memudahkan pemahaman bahasa lain. Oh iya, fun fact ya, karena di dasar pemrograman ini aku belajar bahasa C, dan ya di semester 2 aku udah bisa Python, dan ya itu juga aku nggak pernah kayak beneran ngulik gitu, kayak nonton video di YouTube tutorial Python gitu ya. Jadi aku tuh cuma lihat codingan Python karena fondasinya itu udah paham bahasa C, dan sintaks-sintaksnya juga sebenarnya nggak beda jauh. Jalannya ketika baca bahasa pemrograman Python itu udah langsung paham gitu, ini ngapain gitu. Jadi ya penting banget, jadi bakal enak banget kalau teman-teman belajar dasar pemrograman ini menggunakan bahasa C. Itu jawaban saintisnya nih, jawaban kerennya ya. Kenapa menggunakan bahasa C? Karena ya C is God programming language. Itulah teman-teman. Nah, terus apa aja sih persiapan yang diperluin? Ya kayak ada beberapa alat tempur yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu untuk mulai ngoding.
Nah, yang pertama itu ada text editor, teman-teman. Text editor ini merupakan perangkat lunak. Fungsinya itu buat ya kayak tempat buat teman-teman nulis kode kalian. Ya, kayak nulis kode, ngedit kode, sederhana ya, kayak aplikasi khusus untuk ya ini ya membuat dan memodifikasi kode. Dan ini ada beberapa yang populer. Ada VS Code nih, kayaknya yang paling populer ya sejauh ini, VS Code, ada Sublime Text, Notepad, Nanavim. Nah, terus ini aku ngasih beberapa link yang teman-teman bisa download. Aku jelasin juga ya, VS Code ini yang menurut aku kayaknya paling populer ya di zaman sekarang. Dan ya kalau aku lihat teman-teman aku kayaknya hampir 90-95% udah pakai VS Code. Kenapa? Karena ya enak ya, VS Code itu udah banyak ekstensinya. Kelebihannya itu ya udah banyak ekstensi, udah banyak plugin. Terus kayak ada snippet yang mudahin kalian ngode bisa cepat. Terus ada copilot juga. Kayak terus ada auto correction, auto save, dan ya masih banyak gitu. Enak kalau pakai VS Code ini. Cuman kekurangannya apa? Paling ya masalah di berat aja sih. Kayak ya karena banyak ekstensi tadi. Jadi kalau buat install ini lumayan berat. Tapi ya nggak seberat yang sampai giga-giga juga sih. Kemudian ada Notepad++. Nah, ini adalah text editor yang ringan ya, teman-teman. Dan di dasar pemrograman ini aku lumayan ngerekomendasiin. Ya soalnya aku juga kayak di awal banget itu karena Brosa nyuruhnya Notepad++, aku pakainya Notepad++. Karena ya pertama ya ringan tadi ya, kayaknya di demo ini juga, di demo video ini aku bakal ngejelasinnya pakai Notepad++ aja supaya ya nggak lama gitu mau ngedownloadnya, nginstalnya. Dan ya simple juga soalnya kayak apa ya, enak gitu. Ini tuh kayak beneran polosan banget. Nah, kemudian ada DevC++. Nah, DevC++ ini agak beda ya sama text editor yang di atas tadi. DevC++ ini dia tuh IDE atau Integrated Development Environment. Maksudnya tuh jadi kalau teman-teman nge-install DevC++ ini, teman-teman nggak perlu nge-install compiler lagi. Kenapa? Karena ya text editornya itu udah terintegrasi dengan compilernya. Jadi ya udah ada compiler bawaan gitu ketika teman-teman nge-install ini. Nah, kayak bakal aku install dulu ya di sini Notepad++-nya. Teman-teman bisa langsung klik aja ya. Kalau teman-teman pengen VS Code itu nggak apa-apa banget. Ini aku install. Tinggal next, agree, next, install. Ini nggak bakal lama harusnya, teman-teman. Nah, aku bakal sambil jelasin aja ya kenapa dulu aku pakai Notepad++, karena ya beneran kayak sepolosan itu. Jadi ya kalau teman-teman ada salah ketik, salah apa tuh, teman-teman ntar tuh ngedebugnya itu ngandelin CMD gitu. Soalnya kan kalau VS Code tuh kayak keenakan gitu. Ada salah ketik itu biasanya di text editor itu bakal langsung dikasih tahu merah gitu ya. Salah di sini gitu. Dan menurut aku itu kurang bagus buat di awal-awal karena teman-teman jadi terlalu dimanjakan gitu ya. Oke, tadi udah keinstall ya. Apakah sudah ada Notepad++? Wait. Nah, nanti ya sambil kita coba ngodingnya aja, aku demoinnya. Kemudian ada compiler. Nah, compiler ini fungsinya apa? Jadi dia tuh berfungsi untuk mengubah kode sumber yang ditulis oleh kalian ya. Kode yang udah kalian tulis di text editor, kode yang udah kalian tadi tulis di text editor. Nah, kode itu bakal dirubah menjadi bahasa mesin yang nanti bisa dimengerti oleh komputer. Artinya ya kayak kode dalam bahasa pemrograman seperti C, C++ atau Java ini gak bisa langsung dijalanin oleh komputer. Jadi harus diterjemahin dulu ke dalam bahasa mesin oleh compiler. Nah, pada mata kuliah dasar pemrograman, compiler yang kita gunakan ini adalah GCC ya, atau GNU Compiler Collection untuk bahasa C. Ini untuk Windows ya, teman-teman bisa download ini ya. Ini versi 15 yang terbaru.
bisa langsung klik aja 32 bit 64 bit. Sebenarnya sama-sama ya, tergantung ya teman-teman device-nya yang memadai versi yang mana gitu. Oke, ini ya tadi udah bisa. Itu kan nih dia tuh warnanya masih hitam putih ya kalau gini, studio.h. tapi ya kalau teman-teman save, misal save-nya mana ya, seperti itu. Demo.c. Nah, ini tuh sebenarnya berwarna ya teman-teman, tuh warnanya beda-beda. Yang tema main ada birunya. Itu ya. Oke, aku lanjut lagi. Apakah sudah beres? Nah, teman-teman kalau udah beres downloadnya, teman-teman bisa nge-extract ya teman-teman. Sorry. Biasanya bakal disimpan di download, tapi ya saran aku pindahin dulu. Ya, ini aja teman-teman. Teman-teman buat pindahinnya bisa klik cut, kemudian disimpan di C ya kalau ini saran aku, kemudian pindahkan, continue. Ketika udah dipindahin, teman-teman bisa ekstrak. Karena ini zip, jadi teman-teman gak perlu install tools tambahan ya. Oke teman-teman, tadi ekstraknya selesai ya. Nah ntar teman-teman tinggal masuk ke folder ini aja, maka ada min64. Kalau saran aku langsung dari situ disembunyiin situ aja. Dan ini ya, yang namanya panjang, jadi ya ntar kurang enak waktu di environment-nya. Sekarang si folder tadi sama zipnya bisa langsung di delete aja teman-teman. Continue. Nah sekarang ya teman-teman, ini aku cmd ya, cmd enter. Teman-teman itu walaupun udah ngedownload MinGW tadi, teman-teman gak bisa langsung kayak ngekompilasi di semua tempat gitu. Jadi ya aku kasih biar kelihatan perbedaannya version. Nah GCC is not recognized karena ya belum tahu, walaupun teman-teman udah install. Kenapa? Karena ya GCC-nya itu disimpan di folder MinGW tadi di bin-nya. Nah, akhirnya ya. Kalau teman-teman ngelakuin GCC min versionnya di sini, itu tentu bisa. Nah, ini udah cancel ya. Gimana dong Kang biar kita tuh bisa ngekompilasi di semua tempat gitu. Ketika nyimpennya di tugas, di apa, itu tetap bisa ngekompilasi. Nah, itu ada namanya environment variable atau ya kayak variabel globalnya gitu lah. Oke teman-teman, ntar cari environment gitu, ntar ada ini edit the system environment variable, kemudian open. Nah ntar bakal muncul kayak gini, system properties. Teman-teman klik environment variable, kemudian ini ada buat user sama sistem. Nah itu teman-teman tinggal klik pet ya, di sini ada pet, kemudian edit. Nah teman-teman di sini new, kayak buat nambahin folder yang jadi variable globalnya gitu. Terus di siapa teman-teman bisa diisi GCC ini ada di folder mana sih. Nah ini di copy semua petnya, karena tadi ya min-gw /min-gw64/bin, teman-teman copy. Nah biar si folder tadi itu jadi global. Oke lagi. Nah teman-teman sekarang nih ya, tadi kan GCC nya, nah ini karena cmd nya belum saya matiin, biar baru lagi ya. Sekarang ya teman-teman, kalau cmd di sini teman-teman itu bakal bisa mengakses GCC nya ya. Ini kan di user access padahal ya, GCC min version. Nah ini udah bisa, artinya ya teman-teman udah keinstall compiler C-nya dan bisa ngoding atau kompilasi di tempat manapun. Ini aku pakai versi 15 yang terbaru ya, ambil dari GitHub.
Oke, itu ya teman-teman. Selanjutnya ngapain lagi? Nah, ini tadi ya, pertama ke edit system environment, kemudian environment variable, edit path-nya nambahin ini ya sama. Kemudian ada buat macOS, cara installnya ini tinggal ada satu komen aja, buat Linux juga sama. Kemudian kalau buat Android teman-teman bisa klik link ini buat ngedownload di HP kalau teman-teman misalnya ya masih pakai handphone gitu ya, soalnya bisa pakai compile online tapi ya biar enak gitu, gak usah pakai internet, teman-teman bisa pakai ini, download aja nanti. Nah, ini buat konfirmasi instalasinya kayak tadi ya yang saya praktekin GCC minimum version buat ngebuktiin itu tuh udah kejalanin belum sih, udah keinstall belum sih si kompilasinya buat ngebuktiin. Nah, sekarang aku mau ngedemoin ini ya, ini yang tadi mau ngedemoin kode dalam bahasa C. Oh ya teman-teman, aku mau nambahin salah satu yang di sini aja kali ya. Nah, ini tuh ya teman-teman, kalau dari settingan default dari Windows yang sekarang ya, extension file ini nggak bakal kelihatan ya. Kayak ini kan ini adalah file C. Sebenarnya ini tuh ada .c-nya. Kemudian ini kan text source file itu ada .txt-nya. Dan ini ada .out-nya. Tapi ya nggak bakal kelihatan gitu kalau pakai settingan default dari Windows. Caranya gimana sih Kang biar aku pengen kelihatan? Dan soalnya ya, kalau teman-teman pengen ngubah ini ya jadi file C, itu nggak bisa langsung ya. So saya kalau sekarang, karena ya buat keamanan juga kali ya Windows tuh, bisa properties. Nah, ini tuh .txt ini nggak bakal bisa langsung diubah jadi C. Nah, caranya gimana biar enak bisa langsung ngubah, itu teman-teman cari ini show file extension in file explorer. Ntar tuh teman-teman tinggal ngaktifin ini nih, show file extension, tinggal di onin aja. Nah, sekarang teman-teman bisa kelihatan nih .txt-nya, .c-nya. Jadi teman-teman bisa langsung ngubah nih. Ini mau aku pengen pembagian tuh jadi file C. Ini udah jadi file C ya otomatis. Nah, sekarang aku mau ngedemoin ngoding dalam bahasa C itu gimana ya. Teman-teman bisa tadi new terus ya tinggal demo.c ya. Sorry. Nah, aku langsung nyoba ngoding aja, ntar aku jelasin maksud dari sintak-sintaknya itu apa sih. Oke, aku nyoba yang simple saja. Hello world. Oke, makom juara. Tas. Nah, ini maksudnya apa sih? Include stdio.h ini adalah mengincludein semua fungsi-fungsi fungsi prosedur semua yang udah dibikin sama pembuat bahasa C gitu. Jadi stdio itu maksudnya standar input output. Jadi teman-teman kalau ngoding dalam bahasa C tanpa make include ini tuh hampir gak bisa ngelakuin apa-apa gitu, gak bisa minta masukan, gak bisa minta input atau output, begini tuh gak bisa. Nah, jadi ya penting dalam bahasa C itu perlu nge-includein ini. Kemudian int main itu ngapain sih Kang? Nah, kalau codingan teman-teman nanti itu udah lebih advance, tuh ada materi yang namanya prosedur dan fungsi. Jadi ya fungsi itu teman-teman bisa bikin fungsi sendiri. Nah, terus gimana sih komputer ngebaca program utama kita? Nah, itu ditandain dengan main ya. Jadi ya wajib dalam suatu program itu ada mainnya biar komputer gampang gitu. Jadi pertama bakal nge-execute itu ngebaca mainnya dulu, kemudian baru manggil-manggil fungsi yang lainnya. Dan ini ada fungsi printf. Ini tuh jadi yang ngeprint dari
dari codingan kalian tuh dari string kayak gini bakal ke print di CMD kalian. Kemudian ya backslash n itu apa? Backslash n itu enter ya. Ntar bakal saya liatin bedanya gimana kalau tanpa backslash n. Nah, kemudian wajib ya titik koma ya kalau dalam bahasa C itu di tiap line-nya titik koma. Kemudian return 0. Mungkin buat sekarang nggak perlu saya jelasin terlebih dahulu ya. Intinya tuh return in 0 itu buat ngebuktiin kalau programnya itu dieksekusi dengan benar. Jadi kalau semua kalau ngoding panjang ya dan ntar tuh di return 0, artinya tuh ya program berhasil eksekusi dengan benar gitu, dengan baik, karena ya ujung-ujungnya itu nge-return nilai 0. Kalau di tengah-tengah nge-return 1, nge-return 2 atau apa, ntar tuh ya otomatis ya maksudnya itu program itu nggak berjalan dengan baik. Itu ya. Nah, sekarang aku mau nunjukin cara nge-compile-nya. Teman-teman ya, file teman-teman ini ada di mana? Tinggal di sini aja klik terus tulis cmd enter. Gitu ya, teman-teman. Oh ya, kalau di Notepad tuh belum auto save ya. Bisa sih di setting teman-teman. Tapi ya ini jangan lupa teman-teman control save ya. Bisa kalau di sini file save. Ya kalau aku udah save ya. Misalnya ini ada ubah sub. Ini save. Ada save gitu ya, teman-teman. Nah, terus langsung aja tulis gcc demo.c. Nih, aku mau sekalian ngeliatin juga gimana proses detailnya gitu. Ketika teman-teman ngelakuin gcc demo.c ini, itu ada yang namanya proses kompilasi. Dari codingan teman-teman tadi, dia bakal dikompilasi ke dalam bahasa mesin, yang nanti itu bakal executable. Nah, kalau ada tiba-tiba muncul file a.exe, itu berarti kompilasinya udah berhasil. a.exe ini adalah executable ya, jadi ya bahasa mesin, dan kalau kita membuka itu bakal langsung ketutup, gak bisa dibaca gitu. Tapi kalau teman-teman pengen lihat itu, penasaran tuh, bisa dibaca, bisa dilihat sebenarnya. Dan ya pusing kayak gini ya, ini bahasa mesin, gak bakal bisa dibaca sama manusia ya, banyak ya nul dan lain-lain. Nah, itu nggak perlu paham-paham banget lah teman-teman, itu asal tahu aja biar ya pengetahuan buat teman-teman. Nah, ketika udah aksi ini, teman-teman langsung di CMD-nya itu enter, dan ya kamu juara. Jadi itu tinggal ngeran, nyuruh komputer buat ngejalanin file executable yang udah tadi kita kompilasi. Nah, terus aku mau kasih contoh nih, bedanya kalau tanpa backslash n gimana. Nah, jadi ya kalau nggak pakai enter tuh bakal kayak gini. Ini kompilasi lagi terus eksekusi. Nah, jadi gitu ya. Terus kalau misalnya backslash n kasih eksekusi, belum di save, sorry, kasih eksekusi. Nah, jadi banyak enternya. Jadi ya maksud dari backslash n itu kayak gitu teman-teman. Ya paling gitu ya teman-teman. Kalau udah bisa kayak gitu, ternyata teman-teman text editornya udah bisa jalan, udah bisa dipakai buat ngoding, dan compilernya udah jalan, udah bisa dipakai buat ngekompilasi. Kayak paling itu aja sih buat install yang Windows. Ya udah beres ya. Ini ya buat Linux, ntar aku bikin video terpisah biar gak kepanjangan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Selamat datang dunia persilatan ya. Oke, dan happy coding. Bye.